Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبرين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, Tuhan sekalian alam, yang mana pada kesempatan kali ini masih memberikan kita umur, masih memberikan kita keafiatan, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita, dan mudah-mudahan kehidupan kita, keluarga kita selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Masih membahas surah Al-Baqarah ayat 102, yang mana ayat ini masih berkenaan dengan sihir. Sihir di dalam Islam hukumnya adalah haram. Bahkan di dalam kitab Al-Kabair dijelaskan bahwasanya melakukan sihir itu bukan hanya sekadar haram, tetapi bisa mengeluarkan orang yang melakukan sihir itu dari agama Islam, atau bisa mengakibatkan kekafiran. Sihir pada zaman dahulu itu adalah sebuah pengetahuan yang diajarkan oleh syaitan dengan mengatasnamakan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau dahulu orang belajar sihir ini langsung lawan syaitannya. Nah, kalau zaman sekarang sihir ini banyak macamnya. Ada nang begu betapa di guha 3 bulan 40 hari, akhirnya mengikat perjanjian dengan syaitan. Nah, ketika dia sudah mengikat perjanjian dengan syaitan, maka sama hal dia adalah telah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi surah Al-Baqarah ayat 122 ini pun juga banyak digunakan orang untuk menangkal daripada sihir. Nah, biasanya dibaca 7 kali. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman ila akhir, dibaca 7 kali. Terutama ayat ini biasanya digunakan kepada 2 orang suami istri yang terjadi prahara di dalam rumah tangganya. Hanya nikah sebulan sudah galut, kada ada alasan apa-apa. Kada tahu juga, kada ada alasan apa-apa. Nang laki kada katuju lagi melihat nang bini. Nang bini ka itu juga. Basa sambatan. Ikam ni masam.
sebuting ikam nih buruk macam-macam ini sampai tanpa ada alasan apa-apa. Nah, itu bisa barangkali ada sihir yang ditujukan kepada seseorang tersebut. Dan sekarang sihir itu diajarkan oleh manusia. Karena syaitan itu ada dua bentuk. Ada berbentuk jin, ada berbentuk manusia. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kalau dari bangsa jin kebiasaannya khitabnya dikatakan syaitan karena rupanya yang menyalahi rupa manusia pada umumnya, buruk rupa karena nyaman dilihat, menakutkan. Nah, tapi kalau dikhitabkan atau disandarkan kepada manusia, ketika dikatakan syaitonul insi, maka berkaitan dengan tingkah laku atau tabiatnya. Mukanya manusia, tapi tabiatnya seperti tabiat syaitan. Kan banyak tuh. Ada manusia yang rela menyakiti bahkan menghilangkan nyawa anaknya sendiri, ada nangka itu. Ada yang rela menghilangkan nyawa daripada kuitannya sendiri, banyak nangka itu. Nah, jadi khitab kepada manusia ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa? Dengan perilaku. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin syayatinal insi wa syayatinal jinni wal insi. Allah berfirman, dan kami jadikan daripada setiap nabi itu musuh, baik itu syaitan dalam golongan jin ataupun syaitan dalam golongan manusia. Jadi yang ngarannya syaitan itu kada selalu berbentuk astral nang kada terlihat, tetapi kadang-kadang syaitan itu juga dalam bentuk manusia. Baik. Nah, jadi masih berkenaan masalah sihir. Di zaman Nabi Sulaiman, sihir itu dibawa oleh iblis laknatullah. Ini banyak riwayat mengatakan, tapi kita ambil satu aja, kemarin sudah kita jelaskan. Maksudnya syaitan itu adalah makhluk Allah yang kedudukannya tinggi sehingga bisa sesuka hatinya naik turun ke langit untuk mencuri berita ketuhanan. Nah, lalu ditulisnya lah satu seperti kitab itu yang di dalamnya adalah berisi tentang sihir. Ada juga ulama yang mengatakan catatan yang disimpan oleh syaitan di bawah singgasana Sulaiman itu adalah kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu diselingi dengan kata-kata syaitan. Jadi misal selambar nih Taurat nih, selambar, lalu di tengah-tengahnya itu kata-kata syaitan yang berupa sihir. Nanti di akhirnya ditutup dengan isi Taurat itu. Jadi seakan-akan mereka membaca Taurat. Nah, padahal di isinya sihir. Nah, ini hati-hati juga kita. Ada juga orang mempergunakan Al-Quran, cuma pas di tengah-tengahnya ada mantra-mantra yang kayak apakah ditutup pulang dengan Al-Quran. Nah, ini sama kiasnya. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, catatan itu diambil dari bawah singgasana beliau dan diperlihatkan oleh iblis kepada manusia. Nah, setelah diperlihatkan, iblis mengatakan, wahai manusia, inilah yang menjadikan Sulaiman itu menguasai baik manusia, jin
binatang ataupun seluruh makhluk yang ada di bumi ini karena sihir ini. Nah, lalu untuk menangkis daripada pendapat orang-orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman, yang mana hal ini berlangsung sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menangkis atau tidak benarkan perkataan orang-orang Yahudi bahwasanya Nabi Sulaiman itu tukang sihir, maka diturunkanlah ayat ini sebagai sanggahan bahwasanya Nabi Sulaiman itu bukan membawa sihir, tetapi syaitanlah yang membawa sihir itu. Nah, dan juga biasanya Al-Baqarah 102 ini mun bebuhan paunjunan ini dipakai nih. Kada tahu juga asalnya dari mana. Jadi ada yang sepali sebelum malabuh unjun dibaca biasanya ayat ini. Wattaba'us syayatinu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru sampai akhir. Dibaca itu ditiupkan ke unjun, ujar panganaan bang. Maka tahu juga. Coba aing mun anak mau unjun catat. Kalau pina tapah kayak jukung juga menyambar. Nah, sampai zaman Nabi Muhammad lalu diturunkanlah ayat ini sebagai sanggahan bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidak menggunakan sihir. Wa muddata naza'a mulkahu 40 yawman wa sababu dzalika anna ihda zawjatihi 'abadat sanaman 40 yawman wa huwa la yash'uru biha fa'atibahu Allahu binaz'i mulkihi 40 yawman. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman itu terkenal dengan banyaknya punya istana dan mempunyai permaisuri atau istri. Nah, ada salah satu daripada istri Nabi Sulaiman itu menyembah berhala selama 40 hari. Sedangkan Nabi Sulaiman kadang menegur sama sekali. Akhirnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian berupa dicabutnya kekuasaan Nabi Sulaiman itu selama 40 hari. Wadzalika anna mulkahu, dan yang demikian mengapa beliau mendapatkan kemuliaan yang besar, kana fi khatimihi, itu ada di cincin beliau, wa huwa minal jannah, yang cincin itu berasal dari surga. Nah, jadi sini berisi cincin. Jadi cincin itu adalah pemberian dari Allah, berasal dari surga. Amun sidin memakai cincin itu, sidin berisi artinya manusia ini tunduk lawan sidin. Tunduk, kada wani berbuat apa-apa. Nah, cincin yang berajah aja orang tuh. Nah, cincinnya nu jual. Nah, ada baisi juga nih. Wa kana idza dakhala al-khala'a naz'ahu wa wada'ahu 'inda zaujatihi lahu tusammal amaniyah. Ketika Nabi Sulaiman masuk ke dalam khala, ke dalam kamar mandi atau ke dalam WC, beliau mencabut cincin itu dan meletakkannya, lalu menyerahkannya kepada salah seorang istri beliau. Fafa'ala dzalika yauman faja'a jin ismuhu Sakhar. Nah, ketika diserahkan dengan istri beliau, ada seorang jin menyamar jadi Nabi Sulaiman, namanya jin ini Sakhar. Nah, wa tusawwiru bi surati Sulaiman, dan menyerupai dengan rupa Nabi Sulaiman. Kemudian dia datang kepada istri Nabi Sulaiman itu, dan dia berkata kepada istri Nabi Sulaiman, "I'tini khatimati." Berikan cincinku. Melihat nang datang ini rupa Nabi Sulaiman, oh, ini lakiku aja nang bini.
fadafa'athu, kemudian diserahkanlah cincin itu kepada si jin yang menjelma sebagai Nabi Sulaiman itu. Nah, fasakharat lahul jin wal insu wat tayru war rihu. Lalu dikuasainya lah pada saat itu singgasana Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman ketika keluar dari WC heran, hendak pas hendak mau ambil cincin, ujar nang bini, "Kam siapa? Tadi ada rupa ikam juga ke sini, rupa seperti pian nih, nama ambil cincin ini." Nah, akhirnya tahulah bahwa itu adalah jin yang menjelma sebagai Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi orang biasa. Ketika beliau mengatakan, "Aku Sulaiman," orang kada percaya. "Aku Sulaiman, raja," kada percaya orang. Akhirnya terusirlah Nabi Sulaiman dari negerinya sendiri, yang pada saat itu sampai sempat menjadi seorang kuli tukang angkut iwak. Nah, selama 40 hari. Ketika Allah ingin mengembalikan kekuasaan Nabi Sulaiman, si jin yang memakai cincin ini rupanya tulai. Tulai memakai cincin ini. Artinya yang artinya tulai adalah rakodianono tulai. Habis tulai dipacul oleh jin ini tadi, dibuang di tengah laut. Nah, setelah dibuang di tengah laut, dimakan oleh ikan. Kebetulan Nabi Sulaiman ini tukang angkut iwak ikan tadi. Nah, lalu diupah oleh nang bosnya ini tadi iwak juga. Dibawa bulik, pas hendak dimasak iwak itu disiangi, dibalah rupanya ada cincin itu di dalam perut iwak itu. Akhirnya dipakai lagi, lalu kembalilah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan akhirnya beliau menyuruh bala tentaranya dari golongan jin untuk menangkap si jin yang menjelma tadi, yang bernama Sakhar nih tadi. Lalu ditawaklah dengan batu besar, kemudian dikurung di dalam satu kayak kubah itulah yang terbuat dari timah, supaya kada kawa lepas, hanyar ditenggelamkan di tengah laut. Nah, jadi artinya Nabi Sulaiman itu berisi cincin. Nah, cincin itu kadang-kadang ada juga nanggasan menambah haibah. Cuma asal catatannya cincinnya itu diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, bukan dengan mantra-mantra. Nah, itu kada boleh. Nah, itu sekilas tentang kekuasaan Nabi Sulaiman. Lanjutan ayat ini, wa ma kafara Sulaimanu ay ma kataba Sulaiman sihra wa ma amila bi annal amila bisiri kafara fi syari'atihi wa amma fi syar'ina fa in i'tika fa'iluhu halla istimaluhu kafaru. Dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir. Maksudnya Nabi Sulaiman tidak menulis sihir dan tidak mengamalkan dengan sihir, karena mengamalkan sihir pada zaman Nabi Sulaiman itu hukumnya haram. Dan adapun dalam syariat kita, nah nih syariat Nabi Muhammad, fa in i'tiqada fa'ilahu, maka jikalau beriktikad seseorang akan memperbuat daripada sihir itu, halla isti'maluhu, lalu dia beriktikad boleh aja menggawi sihir itu, nah maka kafaru, dia sudah keluar dari Islam. Ada seseorang nih hendak melakukan sihir, lalunya beriktikad di hatinya, kada apa-apa aja sihir nih, boleh aja. Nah, ketika dia beriktikad boleh itu, maka dia sudah keluar daripada Islam. Kenapa? Karena sihir itu berkait dengan syaitan atau jin kafir. Nah, berarti sama dengan syirik. Nah, itu dalam syariat kita. Nah, jangan mudah-mudahan kita terhindar dari sihir inilah. Sihir ini membalikkan mata atau sesuatu yang kada terlihat. Ini satu kata aja, satu padanannya dengan sahur. Sahara yashuru, sahur, sihir itu sama. Kalau sahur
makan sebelum terbit matahari, itu kalau lah artinya masih gelap. Nah, begitupun sihir. Sihir ini adalah sesuatu yang kada terlihat. Berkata Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam tafsir Sidin, ujar Sidin, sihir itu at-takhayyalah. At-takhayyalah ini adalah membalikkan pandangan. Tali dilihat ular, lah bungas saja orangnya dilihat kada bungas lagi. Orang ini nyaman aja dilihat muka, tapi ketika orang nang kena sihir itu melihat muka seseorang ini memberi muar, panderannya kada nyaman di telinga, padahal ini bagus saja pander. Melihat apa? Melihat pohon kayak melihat makhluk nang ganal kayak apakah? Kenapa? Karena sudah disihir, membalikkan pandangan. Nah, itu sihir. Wa ma kafara Sulaiman, tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, walakinna syayatin kafaru, tetapinya syaitanlah yang kafir. Ay katabu wasta'malu sihra, syaitan ini menulis dan mengamalkan sihir. Kalimat ini ada yang membaca walakinna syayatina, nunnya ditasydid, ada yang membaca bitakhfifin nun ma'ak kasrah, walakinni syayatinu. Nah, jadi ada yang membaca kayak itu. Ini qiraat. Jadi tafsir Marah Labid ini ilmu qiraatnya langsung dibuat di sini. Nah, qiraat Kisai, macam ada Hamzah dan sebagainya. Ada juga yang membaca walakinni syayatinu. Nah, yang baca tatinu, ada yang membaca syayatina. Tetapi syaitanlah yang kafir, yu'allimun nas as-sihra. Mengapa mereka kafir? Karena mereka mengajarkan manusia akan sihir, wa yaqsuduna bihi idlaluhum, dan mereka bermaksud dengan mengajarkan sihir itu adalah untuk menyesatkan manusia. Jadi tujuan syaitan itu memang semata-mata untuk menyesatkan manusia, kada ada yang lain. Itu semata-mata untuk menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengamalkan sihir, maka sungguh dia telah sesat. Kan kita di dunia ini diberikan Allah, selalu itu diberikan dua pilihan. Pertama, ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Yang kedua, ada gawian yang halal, ada gawian yang haram. Selanjutnya, ada duit yang halal, ada duit yang haram. Ada hubungan yang halal, ada hubungan yang haram. Artinya selalu berpasangan. Kita selalu dihadapkan dengan dua kemungkinan, baik atau buruk. Mengapa itu semua ditakdirkan oleh Allah untuk manusia? Semata-mata sebagai ujian untuk manusia. Ini makanan yang halal yang haram. Kawa kada memakan yang haram ini nah. Amunnya kawa kada memakan yang haram, berarti lulus ujian. Hubungan yang halal, hubungan yang haram. Kalau kawa menjalani hubungan yang halal aja tanpa menjalani hubungan yang haram, maka lulus dia dari ujian. Jadi kita ini setiap hari diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawa kada kita jalan itu jalan yang sesuai syariah. Walaupun kadang-kadang dan selalu sesuatu yang haram ini kadang-kadang lebih asyik daripada yang halal. Nah, itu kalau lah dibumbu-bumbui dengan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Tetapi ujar Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, walaupun sesuatu yang haram itu selalu dibumbu-bumbui oleh setan dengan sesuatu yang menyenangkan, nah Allah pun menjadikan untuk manusia itu
berbagai macam aneka ragam ibadah. Artinya ibadah itu kada sebuting aja, karena ngarannya manusia ini panulayan. Kan ibadah itu macam-macam kalau lah, sholat, puasa, apalagi zakat. Bahkan dengan semakin berkembangnya zaman, nah variasi ibadah pun itu bermacam-macam. Kalau dulu kita menuntut ilmu, nah mungkin pian sampat di sinilah. Mun hendak belajar mengaji itu berjalan ke wadah guru berkilo-kilometer, kadang-kadang membawa obor hanya untuk belajar. Itu kalau lah. Nah, dengan berjalannya waktu, wayah ini sambil duduk, sambil barabah, sambil mengopi di rumah kawa belajar. Asal ada HP, ada jaringan internetnya, buka ustadz siapa aja hendak pian, tuan guru siapa aja di YouTube tuh keluar semuaan. Nah, artinya beraneka ragam sudah, selama tidak keluar dari jalur syariah. Karena kan agama itu ada dua, ibadah itu ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Kalau yang mahdhah itu yang sudah qat, yang kada bisa diubah lagi. Kayak sholat 5 waktu kada boleh lagi diubah jadi 6 waktu atau dikurangi jadi 4 waktu. Sholat maghrib 3 rakaat kada boleh ditambah jadi 4. Isya 4 rakaat kada boleh dikurang jadi 3. Nah itu mahdhah. Adapun yang ghairu mahdhah itu adalah furu', cabang-cabangnya, nah, yang tidak masuk dalam usuluddin, dasar agama. Nah, seperti misalnya kayak kebiasaan kita bulan Maulid, lalu supaya rame, antusias masyarakat ini tinggi, maka diadakan di situ acara ba'ayun, ya Allah lah. Nah, acara ba'ayun. Nah, itu salah satu variasi dalam ibadah yang ghairu mahdhah tadi. Supaya apa? Supaya masyarakat ini rame, silaturahim terjaga. Nah, ba'ayun apalagi. Lalu orang berdatang membawa pohon pisang, digantungi duit, gitu lah. Nah, itu kan adat istiadat yang tidak keluar dari ranah syariah, itu boleh aja. Nah, jadi bermacam-macam variasi untuk mengimbangi sesuatu yang haram tadi, yang begitu begitu menarik perhatian kita. Rami yang haram nih, bahan bisa kada ingat sama sekali. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan sesuatu yang diturunkan atas 2 malaikat Harut dan Marut, dan sesuatu yang diturunkan atas 2 malaikat di Babil, di kota Babilonia, yaitu Irak sekarang, yaitu Harut dan Marut. Nah, terkait Harut dan Marut ini banyak panjang penjelasannya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu panjang. Siapa Harut dan Marut ini? Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini malaikat. Ada yang mengatakan Harut Marut ini 2 orang yang soleh. Ada yang mengatakan Harut Marut ini 2 orang tokoh di Babilonia. Ada yang mengatakan Harut dan Marut ini adalah 2 orang dukun, yang bertopeng dengan kesolehannya, tetapi di belakangnya mengajarkan sihir. Nah, cuma kita ambil satu pendapat aja yang mewakili dari semua itu adalah yang paling dirajih oleh ulama, bahwasanya Harut Marut ini adalah 2 orang malaikat yang diturunkan oleh Allah kepada manusia untuk sebagai ujian bagi manusia. Namanya Harut dan Marut. Di mana diturunkannya? Di Babilonia. Sekarang Babilonia itu adalah Irak. Ibu kotanya Baghdad. Nah, itu Irak. Nah, dan sesuatu yang diturunkan atas 2 malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur.
Jadi 2 orang malaikat ini diturunkan untuk mengajarkan sihir kepada manusia. Cuma mengajarkan sihir ini sebagai ujian bagi manusia. Ketika orang-orang ingin belajar sihir kepada 2 orang malaikat ini, mereka selalu mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin, mereka tidak akan melajari pada salah seorang jua pun, sehingga mereka mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur, ikam jangan belajar sihir, kami ini utusan Allah, mengajarkan sihir ini bagi siapapun yang sudah kadang mengakui Allah sebagai Tuhannya. Artinya kami ini sebagai ujiannya. Jangan belajar sihir. Sihir itu bisa menjadikan kafir. Yang ngarannya orang Yahudi, jangankan sihir, Al-Quran dan Taurat pun dilemparkannya ke belakang. Kada diheraninya. Akhirnya belajarlah kepada Harut dan Marut ini sihir itu. Tetapi yang awalnya Harut Marut ini mengatakan jangan belajar sihir, itu adalah haram dan bisa mengakibatkan kekafiran, dan kami ini hanya sebagai ujian. Sebagaimana yang ulun katakan tadi, kita kan ada makanan halal, haram, duit halal, duit haram, semua itu ujian. Sudah dipadahkan, dia nampak aja. Al halalu bayyin, nah wal haramu bayyin. Yang halal itu nampak, yang haram itu nampak, tinggal pilih aja. Kawakah kita mengikuti akal dan syariah untuk menolak daripada bujukan hawa dan nafsu kita untuk mengambil sesuatu yang kada baik ini. Nah. Akhirnya mereka belajar, fayata'allamuna minhuma, maka mereka belajar daripada keduanya akan sihir itu, akan sihir ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Ya, sihir yang mereka pelajari itu adalah sihir yang bisa memisahkan antara seseorang atau istri dengan suaminya. Wayah ini kita rancak mendengar apa ya biasa itu, banyu pembanci aja orang. Nah, itu kan salah satu sesuatu yang kada baik. Sesuatu yang kada baik. Nah, jadi sihir yang diajarkan mereka itu adalah sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Yang apabila sihir itu dilontarkan kepada suami atau istri itu, fayaghadu kullu minhuma fil akhar. Salah satu atau kedua-duanya ini saling sarik besasarikan. Saling sarik besasarikan karena apa? Karena sudah ada di sihir. Jadi salah satunya untuk menangkal sihir adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama banyak benar menyusunnakan zikir-zikir ratib-ratib untuk kita baca. Ada ratibul atas, ada ratibul haddad, ada banyaklah macam-macam. Itu semua isinya zikir-zikir yang diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kalau di pondokan itu setiap habis maghrib itu kada lepas membaca Yasin, Waqiah, Tabarak dengan Ratibul Atas atau Ratibul Haddad. Nah, itu tujuannya untuk membentengi diri kita dari hal-hal yang kada baik. Atau sebelum guring membaca ayat kursi, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tiupakan ke tangan, sapuakan ke awak. Nah, itu salah satu untuk menangkal sihir itu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan tidaklah mereka sihir itu dapat memberikan mudarat, dan tidaklah mereka atau pelaku sihir itu dapat memberikan mudarat dengan sihir itu min ahadin daripada seseorang pun illa biiznillah,
Nah, jadi sihir pun dapat mengenai seseorang dengan izin Allah. Kalau tanpa dengan izin Allah, maka insya Allah kada kena juga. Biar kayak apa haratnya dukun tuh, kalau Allah kada mengizinkan, maka tidak akan kena seseorang itu dari sihir itu. Nah, jadi kita selalu minta perlindungan kepada Allah, karena sihir ini ada, dan dari bahari sudah ada sampai wahini. Nah, dan sihir sesuatu yang kada terlihat. Nah, salah satunya adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita minta perlindungan, minta pelihara dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari orang nang kada baik, orang nang bahiri dan macam-macam. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu terhindar dari berbagai macam kezaliman yang akan menimpa kita dan keluarga kita, dan mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada sedikit lagi nih potongan ayatnya, jadi masih belum habis, ya, panjang. Nah, selagi akan datang lanjutan dari ayat 102. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nabiyyin hifzal mursalin ilma malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana wa halal muslimina wal muslimati ila ahsanil hal waj'al lana wa lahum min kulli dhaykin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha asal ghaib min jami'il khairat bil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma aktub bis-salama was-sihha wal 'afiyata 'alaina wa 'ala binika al-hujjat wal guzza waz-zuwari wal musafirin fil barri wal bahri minal muslimin, fansurna 'ala al-qawmil kafirin ya mujibas sa'ilin, wa akhtim lana minka bil khairin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut, najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.